pada pembahasan pertama, yaitu pengertian karbon. Sejarah karbon dalam bahasa Latin carbo yang berarti arang adalah suatu unsur yang ditemukan sejak zaman prasejarah dan sangat banyak ditemukan di alam. Karbon juga banyak terkandung di matahari, bintang-bintang, komet, dan atmosfer kebanyakan planet. Karbon atau zat arang adalah sebuah unsur kimia dengan lambang C dan nomor atom 6. Ia merupakan non-logam dan tetravalen. Atomnya membuat 4 elektron tersedia untuk membentuk ikatan kimia kovalen. Karbon berada dalam golongan 14 dari tabel periodik. Karbon hanya menyusun sekitar 0,025% dari kerak bumi. Adapun sifat khas dari atom karbon diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi, di mana keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen melalui penggunaan bersama pasangan elektron dengan atom-atom lain. Yang kedua, atom karbon dapat mengadakan katenasi, yaitu kemampuan untuk membentuk rantai karbon. Ada 2 bentuk rantai karbon, yaitu terbuka atau alifatik dan tertutup atau siklik. Akibat dari katenasi itu adalah timbulnya peristiwa isomer, yaitu zat-zat kimia yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Dan yang ketiga, unsur karbon dapat membentuk ikatan-ikatan kimia yang kuat, baik sebagai ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau sebagai ikatan rangkap 3. Bentuk-bentuk karbon ada 3, yaitu yang pertama amorf. Unsur karbon dalam bentuk amorf, selain terdapat di alam, juga dihasilkan dari pembakaran terbatas minyak bumi, di mana jumlah oksigen terbatas sekitar 50% dari jumlah oksigen yang diperlukan untuk pembakaran sempurna. Secara alami, karbon amorf dihasilkan dari perubahan terbu gergaji, lignit batubara, gembut, kayu, batok kelapa, dan biji-bijian. Yang kedua, grafit. Merupakan zat bukan logam yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Bentuk kristal mikrografit banyak kita kenal sebagai arang, jelaga, atau jelaga minyak. Berbeda-beda sifat fisika grafit ditentukan oleh sifat dan luas permukaan. Bentuk grafit yang halus akan mempunyai permukaan yang relatif luas, sehingga dengan sedikit gaya tarik akan mudah menyerap gas dan zat terlarut. Grafit terdapat dalam bentuk padatan yang memiliki ukuran kristal dan tingkat kemurnian berbeda-beda. Yang ketiga, diamond. Diamond adalah salah satu contoh alotrop yang terbaik dari karbon dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana sifatnya yang keras dan memiliki diamond optikal optis sehingga banyak dipakai dalam berbagai industri untuk bahan baku perhiasan. Diamond menjadi mineral alami terkeras yang pernah ada. Tidak ada unsur alam yang dapat memotong diamond maupun menarik atau merenggangkan diamond. Setiap karbon yang terdapat dalam diamond berikatan secara kovalen pada 4 atom karbon yang lain dalam bentuk geometri tetrahedral. Dan tetrahedral ini membentuk 6 cincin karbon seperti sikloheksena dalam bentuk konformasi kursi, sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya sudut ikatan yang mengalami ketegangan. Jalinan struktur kovalen yang stabil inilah membuat sifat diamond menjadi keras. Kelimpahan karbon di alam. Karbon adalah unsur paling berlimpah ke-15 di kerak bumi dan ke-4 di alam semesta. Karbon terdapat pada semua jenis makhluk hidup. Karbon merupakan unsur paling berlimpah kedua sekitar 18,5% setelah oksigen. Sumber karbon anorganik terbesar terdapat pada batu kapur, dolomit, dan karbon dioksida. Sedangkan sumber organik terdapat pada batu bara, tanah gembut, dan minyak bumi. Proses pembuatan karbon dapat dibuat dengan proses yang disebut dengan karbonisasi, yakni pemanasan bahan yang mengandung karbon. Karbon juga dapat diperoleh dari pembakaran hidrokarbon atau yang lainnya dengan kondisi udara yang terbatas sehingga terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Selanjutnya masuk pada kegunaan karbon. Dalam bentuk intan, karbon dapat digunakan sebagai perhiasan dan pemotong kaca,
dalam industri karbon juga digunakan untuk membuat bubuk penggosok yang paling keras untuk roda pengasah, dan karbon juga digunakan untuk ujung mata bor dan gigi gergaji. Karbon dalam bentuk grafit sebagai bahan hitam dalam pensil biasa, pigmen dalam cat hitam, bahan pembuatan krus atau mangkok untuk bahan kimia, elektrode untuk penggunaan pada suhu yang sangat tinggi, dan juga pelumas kering. Namun, jika serbuk grafit didispersikan dengan minyak, akan dihasilkan pelumas cair. Karbon monoksida sebagai bahan bakar reduktor pada pengolahan logam. Karbon dioksida digunakan sebagai zat pembeku, misalnya es krim, minuman berkarbonasi yang akan menguap saat botol minuman dibuka, pelindung kebakaran. Asam sianida di industri sebagai bahan nilon. Karbon disulfida digunakan sebagai pemadam kebakaran, pelarut lilin, damar, minyak, dan untuk menghilangkan noda lemak pada baju. Selanjutnya, dampak negatif pembuatan unsur karbon. Pada karbon dioksida terjadi karena pemakaian bahan bakar dari fosil, sehingga adanya pembakaran ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Pada klorofluorokarbon, penipisan lapisan ozon dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Dan yang ketiga, pada karbon tetraklorida, kerusakan hati dan ginjal dan bersifat racun bila tertelan. Yang keempat, karbon disulfida, mudah terbakar dan bersifat racun. Dan yang kelima, karbon monoksida, lebih bisa mengikat hemoglobin daripada oksigen, bisa menyebabkan darah kekurangan. Waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai unsur-unsur yang berada dalam golongan 4 pada tabel periodik unsur, khususnya pada unsur silikon. Jadi silikon merupakan salah satu unsur kimia yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya digunakan pada perangkat keras, pada komputer, dan juga sebagai industri mikroelektrokimia. Silikon tidak ditemukan di alam bebas, melainkan muncul sebagian besar dalam bentuk oksida dan juga silika atau SiO2. Silikon atau Si itu ditemukan dengan keadaan murni 98% yang diperoleh dari reduksi pasif yang mengandung sebagian besar SiO2 dengan kokas dan juga kalsium karbida. Nah, dalam silikon ini ditemukan di dalam tandu listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Dengan reaksi kimia yang diperoleh yaitu SiO2 tambah 2 kalsium karbida menghasilkan Si tambah 2 CO. Jadi untuk bentuk dari silikon itu teman-teman bisa lihat pada slide, bentuknya pada saat ditemukan yaitu dalam bentuk seperti bebatuan berwarna hitam. Jadi yang berikut adalah sifat-sifat dari silikon. Nah, silikon memiliki konfigurasi elektron yang berawal pada subkulit 1s2 dan berakhir pada subkulit 3p2. Nah, silikon ini memiliki bilangan oksidasi 4 dengan massa atomnya yaitu 28,085 dengan nomor atom 14, titik didih 2355, titik lebur 1410 dengan jari-jari atom silikon ini yaitu 1,32, massa jenisnya 2,33 gram per meter kubik, elektronegativitasnya yaitu 1,90 dan potensial ionisasinya yaitu 8,151. Jadi di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk memperoleh silikon atau Si. Nah, cara yang pertama yang digunakan yaitu dengan mereduksi pasir atau SiO2 dengan karbon di dalam tanur listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Nah, pada proses pereduksian hasil reaksi yang diperoleh yaitu SiO2 solid tambah 2 karbon menghasilkan Si solid tambah 2 CO gas. Nah, untuk hasil reaksi untuk cara yang kedua yaitu dengan
dengan cara mereduksi SiCl4 dengan hidrogen pada suhu yang tinggi. Nah, mengapa menggunakan suhu yang tinggi? Karena pada suhu tinggi dapat mempercepat reaksi yang terjadi pada SiCl4 dengan hidrogen. Nah, pada saat pereduksian, adapun hasil reaksi yang diperoleh yaitu SiCl4 gas tambah 2H2 gas menghasilkan Si solid tambah 4HCl gas. Yang berikut adalah kegunaan dari silikon. Dalam industri baja, silikon digunakan sebagai campuran pokok pada pembuatan baja karena hanya dengan 15% silikon mampu mencegah terjadinya korosif atau pengkaratan pada logam. Nah, untuk kegunaan lain dari silikon yaitu sebagai campuran logam tembaga, kuningan, dan juga perunggu. Nah, silikon juga digunakan sebagai bahan membuat piranti semikonduktor, pembuatan kaca, semen, dan juga porselin. Nah, sedangkan untuk silikon monoksida digunakan sebagai lapisan pelindung bahan-bahan lain. Yang terakhir adalah bahaya dari silikon. Nah, saat ini silikon banyak sekali disalahgunakan oleh para kaum wanita atau perempuan karena merasa tidak percaya diri atau tidak nyaman dengan kondisi fisiknya. Misalnya polimer silikon yang digunakan untuk mengubah bentuk jaringan tubuh. Jadi tindakan ini ibarat seperti kita menanam bom waktu pada tubuh kita sendiri karena cepat atau lambat akan terjadi kerusakan pada jaringan tubuh. Germanium terdapat terutama pada senyawa sulfida yang terasosiasi dengan logam sulfida dan yang sulfida lain seperti Pb dan Zn. Germanium murni mempunyai beberapa kristalin dengan kenampakan metalik tetapi sangat rapuh seperti gelas. Berikut kita melihat tentang sifat-sifat germanium. Konfigurasi elektron 32 germanium, konsentrasi Ar 4s2 3d10 4p2, bilang kuantum dari germanium N sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan L sama dengan setengah, positif setengah. Bilangan oksidasi dari germanium adalah 4, massa atom dari germanium 74,9216, nomor atom dari germanium 32, jari-jari atom 1,37 ampere, titik didih 3107 Kelvin, titik lebur 1211,5 Kelvin. Massa jenis dari germanium 5,32 gram per cm kubik. Germanium mempunyai potensi ionisasi sebesar 7,899 volt. Germanium juga mempunyai elektronegativitas 2,01. Germanium dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi plus 4. Di sini teman-teman bisa melihat gambar dari germanium sendiri. Yang berikut kegunaan dari germanium. Yang pertama, kristal germanium digunakan pada alat elektron, frekuensi radio yang tinggi, dan sinyal-sinyal radar. Yang kedua, kristal germanium digunakan pada pembuatan piranti semikonduktor seperti transistor dan dioda. Germanium oksida digunakan dalam pembuatan kaca optik dengan pengobatan anemia. Di sini kita juga melihat tentang bahaya germanium. Bahaya fisik yang dapat ditimbul oleh germanium dilihat dari bentuk gasnya yang lebih berat daripada udara sehingga dapat berpindah dengan cepat sepanjang permukaan bumi. Selain itu, sebagai salah satu logam berat, germanium juga memiliki dampak negatif apabila terkumulasi dalam sistem perairan. Pengertian timah. Timah atau timah putih adalah sebuah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Sn yang dalam bahasa Latin stannum dan nomor atom 50. Timah termasuk logam pasca transisi di kelompok 14 dalam tabel periodik. Timah menunjukkan kemiripan kimia dengan germanium dan timbal yang juga berada di kelompok 14
dan memiliki dua kemungkinan bilangan oksidasi +2 dan +4 yang sedikit lebih stabil. Timah adalah elemen ke-49 yang paling melimpah di bumi, memiliki 10 isotop stabil, jumlah terbesar dalam tabel periodik. Unsur ini merupakan logam miskin atau logam post-transisi keperakan, dapat ditempa atau malebel, tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat, ditemukan dalam banyak alloy, dan digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah diperoleh terutama dari mineral kasiterit yang terbentuk sebagai oksida. Timah putih juga terkenal sebagai timah solder, timah iris, atau timah hitam, adalah logam putih keperakan yang digunakan dalam berbagai industri termasuk elektronik, pengolahan logam, dan pembuatan kaca. Karakteristik biji timah. Biji timah yang ditambang di Indonesia umumnya adalah dari jenis endapan timah aluvial dan sering disebut sebagai endapan timah sekunder atau disebut timah pacer. Jenis biji timah ini sudah terlepas dari endapan induknya, yaitu timah primer, dan oleh air diendapkan kembali di tempat lain yang lebih rendah. Secara ekonomis, mineral penghasil timah putih adalah kasiterit dengan rumus kimia SnO2, walaupun ada sebagian kecil timah yang dihasilkan dari sulfida seperti stannit, silindrit, frankeit, kavialdit, dan tealit. Mineral utama yang terkandung dalam biji timah adalah kasiterit, sedangkan mineral ikutannya adalah pirit, kuarsa, zirkon, ilmenit, galena, bismut, arsenik, stibnit, kalkopirit, xenotin, dan monasit. Tahap proses pengolahan biji timah. Secara garis besar, pengolahan biji timah menjadi logam timah terdiri dari operasi konsentrasi atau mineral dressing dan ekstraksi, yaitu peleburan atau smelting dan pemurnian atau refining. Tahap konsentrasi. Tahap konsentrasi biji timah merupakan operasi peningkatan kadar timah dengan menggunakan peralatan seperti zik konsentrator, palong, dan meja goyang. Biji timah yang diolah memiliki kadar awal sekitar 30-65% Sn. Setelah melalui operasi pemisahan, kadar timah minimum yang harus tercapai supaya dapat dipergunakan sebagai umpan peleburan tahap pertama adalah sebesar 70% Sn. Tahap smelting. Proses smelting merupakan proses reduksi dari konsentrat biji timah pada temperatur tinggi menjadi logam timah. Prinsip reduksi adalah melepaskan ikatan oksigen yang terdapat mineral kasiterit. Reduktor yang digunakan sebagai reduksi adalah gas CO. Reaksi yang terjadi selama proses smelting adalah SnO2 tambah CO2 menghasilkan SnO tambah CO2. SnO tambah CO sama dengan Sn tambah CO2. Pada proses smelting akan terbentuk lelehan perak dan timah yang tidak saling terlarut. Slag akan mengikat pengotor-pengotor yang terdapat di dalam konsentrat. Pengotor yang paling banyak terdapat di dalam konsentrat timah adalah unsur Fe. Proses smelting ini terdiri dari dua tahapan. Peleburan. Tahap pertama adalah peleburan konsentrat timah yang menghasilkan timah kasar atau krudetin dan terak 1 atau slag. Kadar timah dalam terak 1 ini adalah sekitar 20%. Tahap ini juga dikenal sebagai sebutan peleburan konsentrat timah karena umpan yang dilebur adalah konsentrat biji timah. Terak 1 kemudian dilebur kembali di peleburan tahap kedua.
Peleburan pada tahap 2 ini menghasilkan senyawa FeSN yang disebut hardhead dan terak-2 dengan kadar SN kurang daripada 1%. Hardhead menjadi bahan baku untuk peleburan tahap 1. Tahap refining. Crudetin dari proses peleburan tahap 1 kemudian dibawa ke proses selanjutnya, yaitu proses pemurnian. Kandungan timah dalam crudetin adalah SN lebih besar 90% dan sisanya adalah pengotor seperti AS, PB, AG, Fe, Cu, dan Sb. Pemurnian timah dari pengotorannya dapat dilakukan dengan kettle refining, eutetic refining, serta electrolytic refining. Pemilihan teknologi untuk proses pemurnian adalah berdasarkan tingkat kemurnian logam timah yang diinginkan. Setelah melewati tahap refining ini, kemurnian logam timah dapat mencapai 99,93%. Manfaat timah dalam industri. Dikutip dari Vendatu, timah memiliki beberapa kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Karena memiliki ketahanan korosi yang kuat, timah digunakan dalam pelapisan dan pemolesan timah. 2. Timah juga sering digunakan dalam produksi wadah makanan dari baja. 3. Kabel superkonduktor diproduksi menggunakan paduan timah. 4. Sebagian besar kaca jendela dibuat dengan mengapungkan kaca cair di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang rata. 5. Sebagian besar timah digunakan sebagai paduan dengan logam lain seperti timbal atau seng atau sebagai lapisan pelindung. 6. Timah digunakan dalam produksi kaca, paduan bantalan, pelapis untuk wadah baja, solder untuk menghubungkan pipa atau sirkuit listrik atau elektronik, dan penggunaan bahan kimia timah lainnya. Sifat timah, simbol atom Sn, nomor atom 50, kategori elemen logam pasca transisi, kepadatan 7.365 gram per cm kubik, titik lebur 2.000, titik lebur 231,9 derajat Celcius, 449,5 derajat Fahrenheit, titik didih 2602 derajat Celcius, 4716 derajat Fahrenheit, kekerasan mor 1,5. Produksi timah. Timah paling sering dihasilkan dari mineral kasiterit dengan kadar mencapai 80%. Sebagian besar timah ditemukan di endapan aluvial, dasar sungai, dan bekas dari dasar sungai akibat erosi badan biji yang mengandung logam tersebut. Cina dan Indonesia saat ini adalah produsen timah terbesar di dunia. Mineral tambang ini dilebur pada suhu 1370 derajat Celcius dengan karbon untuk menghasilkan timah dengan kemurnian rendah dan gas CO2. Kemudian dimurnikan dengan kadar lebih dari 99% melalui metode elektrolitik. Apa itu timbal? Timbal merupakan unsur golongan 4A. Timbal juga merupakan unsur logam yang berwarna abu kebiru-biruan, lunak, mudah ditempa, mudah dibentuk, dan padat. Timbal merupakan salah satu jenis logam berat yang sering disebut dengan istilah timah hitam. Timbal merupakan konduktor listrik yang buruk, maka permukaannya mengkilat seperti perak bertahan yang sesaat kemudian memudar membentuk warna aslinya, yaitu kebiru-biruan. Sifat-sifat timbal. Timbal memiliki konfigurasi elektron dengan nomor atom 82 dengan lambang unsur Pb. Konfigurasinya xenon, yaitu nomor atom 54, 4F14, 5D10, NMS2, dan NMP2. Bilangan kuantum N sama dengan 6, L sama dengan -1, M sama dengan 0, S sama dengan +1/2.
volume atom 18,30 cm3 per mol, titik didih 2023 Kelvin, titik lebur 600,65 Kelvin, massa jenis 11,35 gram per cm3, nomor atom 82, jari-jari atom 1,75, energi ionisasi 7,416 volt, mempunyai elektronegativitas 2,33, harga entalpi pembentukan 4,77 kJ per mol, harga entalpi penguapan 177,9 kJ per mol. Cara pembuatan timbal. Cara pembuatan timbal yaitu mula-mula timbal sulfida itu dipanaskan sehingga menghasilkan timbal oksida. Untuk menghasilkan timbal, maka ada dua cara ya. Yang pertama, direduksi dengan cara karbon. Reaksinya yaitu timbal oksida ditambah dengan karbon akan menghasilkan timbal dan kobalt. Cara yang kedua, dicampurkan dengan timbal sulfida kemudian dipanaskan sehingga menghasilkan reaksi timbal sulfida ditambah dengan 2 timbal oksida akan menghasilkan 3 timbal dan sulfur dioksida. Kegunaan timbal. Timbal digunakan sebagai bahan pengisi baterai, digunakan dalam industri pipa atau tang. Timbal mempunyai kerapatan yang kuat, maka timah digunakan untuk melindungi bahan-bahan radioaktif. Timah juga digunakan sebagai perekat komponen-komponen elektrolit, dan dalam persenyawaan timbal tetraoksida biasa digunakan sebagai bahan cat. Bahaya timbal. Bahaya timbal yang pertama yaitu dapat menyebabkan keracunan kronik pada otak dan pembuluh darah atau saraf tubuh. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan pencernaan akut. Yang ketiga, dapat menyebabkan melemahnya kerja zat pembangun tulang pada tubuh anak. Unsur flerovium dengan simbol Fl dan nomor atom 114 atau proton 114 adalah unsur sintesis super berat yang tergolong dalam golongan 14 di dalam tabel periodik. Untuk sejarah flerovium, pertama kali unsur ini dibuat pada tahun 1998 oleh tim peneliti Rusia dan Amerika. Dan untuk nama flerovium sendiri digunakan untuk menghormati atau penamaan berdasarkan Institut Flerov, fisikawan nuklir Rusia yang memimpin tim peneliti pada tahun 1990-an pada saat itu. Dan untuk unsur flerovium secara resmi diakui oleh IUPAC pada tahun 2012. Dan untuk sifat kimia dari unsur flerovium sendiri, dia memiliki simbol Fl, nomor atom 114, jenis unsurnya logam transisi, dan kegunaannya belum diketahui karena unsur ini diperoleh dalam jumlah yang sangat sedikit dalam reaksi fusi nuklir. Dan untuk sifat fisikanya, dia berbentuk padat, warna, titik lele, titik didihnya belum diketahui secara pasti karena unsur ini didapatkan dalam jumlah yang sangat sedikit sehingga penelitian lebih lanjutnya belum dilakukan. Ini untuk cara mendapatkan unsur flerovium ini, yang pertama flerovium diproduksi melalui serangkaian reaksi nuklir yang melibatkan akselerator partikel. Kemudian untuk bahannya seperti plutonium digunakan untuk menangkap partikel dan menciptakan flerovium. Kemudian serangkaian reaksi nuklir yang kompleks akan menghasilkan flerovium dengan tingkat yang sangat rendah. Jadi flerovium dihasilkan dari reaksi nuklir. Dan untuk kegunaan flerovium sendiri belum diketahui secara pasti karena cara mendapatkannya juga di dalam jumlah yang sangat sedikit atau dalam reaksi fusi nuklir. Sehingga kegunaannya salah satunya adalah dalam ilmu penelitian atau digunakan oleh para ahli untuk digunakan sebagai unsur penelitian lebih lanjut.
Dan untuk status flerovium, dia pertama kali diakui oleh IUPAC pada tahun 2012, dan flerovium termasuk di dalam golongan 14 unsur dalam tabel periodik dan merupakan unsur super berat dan sudah diakui secara internasional. Jadi kesimpulannya, flerovium merupakan unsur sintesis super berat yang memiliki sejarah penting dalam penelitian ilmiah. Sifat kimia dan fisiknya belum diketahui secara pasti dan saat ini masih diteliti lebih lanjut. Dan untuk penggunaan dari unsur ini sendiri digunakan dalam penelitian oleh ahli kimia.